Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai FTP server dan juga mail server. Mulai dari definisi atau pengertian dari FTP server dan juga mail server, kemudian fungsi keduanya dan juga cara kerjanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fani Septinur Cahyani dengan NIM 1905 1214015 dari kelas Sistem Informasi A. Pada materi FTP server, yang kita ketahui bahwa file transfer protocol merupakan protokol jaringan standar yang akan digunakan untuk mentransfer file komputer antara klien dan juga server jaringan komputer. Nah, khususnya FTP digunakan untuk internet service yang akan dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer dengan mendownload atau mengirimkan file ke server dengan upload. Nah, FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau perangkat fisik. Untuk pengertiannya, sudah saya sampaikan sebelumnya, dan untuk fungsinya sendiri, ada beberapa fungsi dari FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Dan fungsi lainnya seperti memperbarui revisi dari program yang akan dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Untuk lengkapnya, fungsi dari FTP seperti halnya untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server ataupun web hosting ke internet. Kemudian, untuk mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk dilampirkan di dalam email. Kemudian, untuk mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan untuk mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang dari perangkat lunak. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP sendiri untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk sejarah singkat dari FTP, yaitu spesifikasi asli FTP pertama kali yang dikeluarkan pada tanggal 16 April tahun 1971 adalah RVC 114 dan jauh sebelum adanya TCP dan IP tentunya. Nah, untuk standarisasi ini digunakan untuk membaca dan mendefinisikan perintah-perintah dasar sistem komunikasi bagi yang ingin menggunakannya. Untuk penciptaan FTP ini, tujuannya agar memudahkan para penggunanya untuk dapat memindahkan file dan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sama dengan protokol TCP atau IP, FTP dibuat berdasarkan model klien dan juga server. Untuk cara kerjanya, tentunya memerlukan nama pengguna dan juga kata sandi FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan juga password agar bisa mengakses data-datanya. Dan setiap kali kita ingin mengunduh atau mengunggah ataupun melakukan aktivitas lain atau aksi lain terhadap data dalam komputer, maka akan diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan kita lakukan. Setelah itu, password dan username itulah yang akan menjadi kunci dari akses kita dan untuk mengakses data di dalamnya. Dengan adanya password dan username yang diberikan oleh FTP, kita akan bisa leluasa dalam memindahkan, menyalin, membuat, dan juga menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer kita. Nah, hal ini akan saya simulasikan selanjutnya di
simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sana nanti kita akan membuat email atau yang ada di FTP yang menggunakan username dan juga password. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas-aktivitas yang kerap kali kita lakukan, seperti halnya mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi klien FTP. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP client yang sudah tersedia. Salah satu aplikasinya yang terkenal adalah FileZilla. Nah, aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote pada FTP. Dan kelebihannya seperti FTP client yang menjadi pilihan untuk banyak orang karena selain gratis, ia juga paling mudah untuk aksesnya atau operate-nya. Dan FileZilla mempunyai fitur yang banyak serta lengkap dan juga dapat melakukan transisi simultan. Namun memiliki kekurangan, yaitu beberapa laporan menyebutkan kekurangannya itu dengan menemukan adware atau spyware yang dikemas dalam unduhan FileZilla. Nah, adware maupun spyware ini tuh misalnya kayak sisipan virus atau hal-hal iklan lainnya. Nah, yang kedua ada WinSGP. Nah, salah satu FTP client yang paling kuat, namun sekaligus mudah digunakan untuk para pengguna OS Windows dan terintegrasi dengan PGIN atau dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Namun kekurangannya terlihat pada user interface karena mempunyai banyak UI dan disayangkan aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk Windows. Dan yang terakhir ada GFTP. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja atau open source. Dan sudah mendukung protokol seperti FTP, FTPS, HTTP, dan lain-lain. Kemudian memiliki kekurangan, yaitu aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja dan merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operate Linux. Di sini saya akan melakukan percobaan atau simulasi untuk FTP server. Adapun skenarionya yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Nah, di sini nanti yang akan menjadi PC client atau percobaannya itu PC 1 dan juga laptop. Nah, skema jaringannya yang akan kita gunakan seperti video sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, setelah kita membuat skemanya, pastikan jaringan yang ada pada skema ini kesemuanya baik wireless, routing dinamik, subnetting, dan lainnya sudah berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Nah, karena kita akan berfokus pada FTP server, perlu diperhatikan di sini kita mengisikan untuk IP configuration-nya yaitu 434343.2. Nah, setelah itu kita akan mengecek di PC 1 apakah dia sudah terkoneksi dengan FTP server. Kita ping ke FTP server yang memiliki IP 434343.2. Pinging dan proses berhasil. Kemudian kita cek ke PC 4. Coba kita cek ke PC 4 juga ya.
kita ping ke FTP dan berhasil juga. Kemudian kita lanjutkan ke laptop. Langkah ini untuk memastikan bahwa sudah terkoneksi baik antara PC klien, yaitu seperti halnya PC 1, PC 4. Oh maaf, saya kurang menambahkan ping, jadinya invalid. Kita ulangi 2. Nah, prosesnya berjalan dan berhasil. Kemudian kita cek juga di smartphone. Untuk langkah-langkahnya sama. Perlu diperhatikan pada saat kita mengetik, jangan ada tipu karena akan menyebabkan error atau invalid command. Nah, setelah ini kita nyalakan service FTP pada FTP servernya. Nah, kita menuju ke service dan kita on-kan. Nah, ini saya on-kan. Dan kita akan menambahkan untuk membuat username-nya itu coba dan password-nya coba. Di sini saya sudah meng-add-kan. Caranya kita tinggal menambahkan di sini, kita ketik coba, lalu kita ketik coba, dan semua ini kita centang ya. Nah, setelah itu kita add, lalu kita save. Nah, setelah ini itu saya untuk menunjukkan langkah-langkahnya. Kemudian kan sudah saya masukkan ya di sini. Nah, setelah itu kita akan membuka PC 1. Nah, kita akan membuat sebuah file di text editor. Nah, misalnya isi pesannya, "Hai, ini adalah pesan dari PC 1. Kita kasih smile. Nah, setelah itu kita buka file dan kita save. Untuk pesannya, saya akan membuat nama pesan ini adalah pesan dari PC 1. Maaf. PC 1. Oke. Nah, setelah kita save, lalu kita akan mengecek dengan membuka command prompt di PC 1 dan kita dir. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada 4 ya. Karena kan saya sebelumnya sudah membuat sih tadi pesan PC1 TXT. Nah, tadi kan saya merubah PC-nya, saya ubah menjadi caps lock atau kapital untuk membedakan percobaan saat ini. Jadi menambah gitu. Jadi kan bertambah untuk output dir-nya. Nah, kemudian setelah kita mengecek dan tandanya kan sudah muncul direktorinya dan berhasil. Kemudian kita buat FTP ke server FTP-nya, yaitu kan dia memiliki IP 434343.2. Kita masukkan username-nya tadi coba, password-nya juga coba, dan berhasil passive mode on. Lalu setelah ini kita put pesan tadi. Pesan PC 1, jangan lupa untuk kita memperhatikan TXT-nya ya, karena kalau tidak akan terjadi error. Nah, writing-nya sudah berproses, transfernya progress dan akan complete.
Jika sudah komplit, maka langkah selanjutnya yaitu file yang bernama pesan PC1 tadi sudah dipastikan terupload dengan menjalankan dir. Kita coba dir. Nah, di sini kan sudah ada ya. Kita fokusnya di sini. PC1. Ingat, yang baru saya bikin tadi kan PC. Nah, yang besar. Nah, ini sudah ada. Berarti kita akan berlanjut untuk mengecek di laptop. Apakah sudah bisa di-download atau diterima? Kita buka di command prompt. Lalu kita lanjutkan membuat koneksi FTP-nya dulu. Terlebih dulu kita buat FTP, langkahnya sama. _2. Coba. Nah, sudah passive mode on. Lalu setelah ini kita get atau kita unduh atau kita download pesan PC1.txt. Kita enter. Nah, sudah komplit. Sudah komplit juga ya di sini. Lalu untuk memastikan kita buka di text editor. Kemudian kita pilih open. Nah, di sini sudah ada nih dari pesan PC1.txt yang memiliki size-nya itu 34 bits. Lalu kita pilih dan kita oke. Nah, sudah muncul. Hai, ini adalah pesan dari PC1. Dan sudah berhasil. Ini membahas untuk materi yang kedua yaitu mail server. Merupakan server yang bertugas untuk mengirim dan juga menerima email. Definisinya sendiri yaitu sebuah server yang atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim serta menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan juga mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus ataupun domain email tersendiri. Untuk fungsi-fungsinya, fungsi mail server sebagai pengatur atau penerima dan juga penyalur respon atas email yang masuk. Dan juga sebagai program yang mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim email dan juga diterima oleh penerima email dengan aman, cepat, dan tanpa adanya kendala. Serta sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan juga merespon setiap email yang akan masuk. Untuk protokol email sendiri ada tiga yang utama, yaitu ada SMTP, POP3, dan juga IMAP. Untuk SMTP sendiri, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol oleh MTA atau Mail Transfer Agent. Nah, MTA ini akan masuk pada komponen-komponen yang ada di email server. Kemudian ada POP3. Nah, protokol ini merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 sendiri merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Nah, seperti halnya Outlook, Thunderbird, Windows Mail, dan lain-lain. POP3 sendiri merupakan protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer kita. Kemudian yang terakhir ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3, ia juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada cara kerjanya. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah. Kalau POP3 tadi kan satu arah, kalau IMAP itu dua arah.
Nah, sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Untuk kelebihan menggunakan email sendiri, kita dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda, serta email dapat diakses melalui browser tanpa adanya aplikasi email. Selanjutnya, ada komponen-komponen mail server. Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu Mail User Agent, MTA, dan juga MDA. Nah, untuk Mail User Agent merupakan email reader yang bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima email, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Nah, ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extension, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment-attachment tertentu. Kemudian, MTA merupakan komponen yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Nah, MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain seperti menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Dan yang terakhir adalah MDA atau Mail Delivery Agent yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email, seperti halnya kurir JNT. Nah, MDA memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent sendiri, yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang akan kita pilih. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, sudah bisa kita lihat di gambar. Ada MUA, SMTP, MTA, lalu ada POP untuk deliver emailnya. Dan untuk penjelasannya, mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu sebagai outgoing server atau sending email, dan ada incoming server yaitu untuk penerima atau receiving emailnya. Nah, bagaimana sih cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu cara kerja email ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasi yang kita pilih. Untuk proses pengirimannya, melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Ya, diawali dengan sender, lalu akan berlanjut ke user agent, waiting list email, dan akan diproses di MTA atau mail transfer agent dan dikirimkan ke user mailbox dan akan berlanjut ke user agent lagi dan kepada penerima atau receiver. Dan ketika receiver email membaca email dari sender, itu artinya receiver tersebut telah mengakses mail server dan juga membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi ataupun browser oleh user tersebut. Nah, berikutnya ada jenis-jenis mail server. Mail server tentunya memiliki berbagai jenis berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya ada 3, yaitu SendMail, Postfix, dan juga Keymail. Untuk SendMail merupakan sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan untuk sistem operasi Linux ataupun Unix. Sedangkan Postfix di sini ia dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, serta Mac operating system pada iPhone atau Mac ya. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang terakhir ada Keymail, yaitu mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dan juga dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Keymail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja dari mail server tersebut. Dan Keymail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti halnya Yahoo dan juga Hotmail. Kita akan berlanjut pada simulasi di Cisco Packet Tracer. Skenario dari percobaan yang kedua yaitu untuk mensimulasikan mail server yang akan saya gabungkan dengan DNS server. Nah, untuk DNS server sendiri, di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain. Nah, untuk skemanya sendiri kurang lebih sama seperti simulasi pada FTP server.
Untuk langkah percobaannya, yang pertama, setelah kita membuat skema dan kita pastikan semua fungsi dari unsur-unsur seperti wireless, routing dinamik, dan lain-lain sudah berfungsi dengan baik, maka kita akan mencoba untuk menyambungkan PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone agar dapat terpastikan sudah tersambung dengan DNS server yang memiliki IP itu 33.33.33.1 dan mail server yang ada di sini yaitu 43.43.43.4. Kita mulai dari PC 1. Kita akan melakukan ping ke mail server. Replay. Nah, berhasil dan sudah tersambung. Kemudian kita langsung coba ke laptop. Kita buka command prompt, kita lakukan langkahnya kurang lebih sama dengan ping. Dia juga sudah tersambung. Kemudian yang terakhir di smartphone. Oh maaf, salah. Di command prompt ya. Ping. Play. Sudah bisa di replay dan berhasil. Nah, setelah kita pastikan sudah tersambung, maka setelah ini kita akan mengentrikan DNS.com, yaitu nanti saya menggunakan mailku.com di DNS server. Kita buka di service, lalu kita klik DNS, dan kita add. Untuk name-nya mailku.com. Nah, di sini sudah saya entrikan di pilihan yang ketiga ini harusnya. Nah, name-nya itu mailku.com dan untuk address-nya itu 434343.4 karena yang menjadi pusatnya tadi kan di mail server dan IP-nya 434343.4 dan untuk tipenya A-record. Kemudian kita pastikan on. Kita close dan setelah itu kita akan buka di PC 1 dan kita nslookup untuk melihat dari mailku.com itu sendiri. Nah, di sini sudah nampak outputnya sendiri sama seperti yang ada di modul. Kemudian kita cek di laptop karena nantinya kita akan mencoba membuat simulasi pengiriman email dari PC 1 ke laptop. mailku.com. Nah, sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu pada mail server, kita setting di email. Nah, di sini kita akan menambahkan user. Coba saya akan menambahkan user A. Dan untuk passwordnya juga sama, user A. Dan domain name-nya kita pastikan mailku. Mailku ini kita setting dan kita tambah. Kemudian kita buat user B. Nah, user B nantinya akan menjadi konfigur pada email di laptop. Setelah kita set dan kita tambah. Nah, setelah ini kita on kan ya. Kita close dan kita akan menuju ke PC 1 untuk mengkonfigur emailnya. Kita buka di mail browser ya. Sebentar. Kita menuju mail browser. Nah, kita mulai untuk konfigur. Di sini kita entrikan user yang sama kita entry di ini user A. Di mail server tadi, di email mail server. Ini juga user A. Dan untuk incoming dan outgoing, semuanya kita isi mailku.com. Dan username-nya juga sama seperti tadi user A. Dan di sini juga user A. Kita save.
Nah, kemudian kan kita akan mengirim email ke laptop. Maka kita buat dulu dengan Compose, lalu kita isikan alamat dari domain dari untuk di direction, yaitu tujuannya. Kan kita mau menuju ke laptop. Dia usernya itu B, mailku, ingat mailku bukan Gmail ya. Kan ini simulasi. Kita coba untuk testing pertama. Isinya, hai, ini pesan dari PC1. Kita sending. Nah, kita pastikan di sini send success. Setelah send success, kita close dan kita buka di laptop. Nah, pada laptop kita buka mail browser juga. Kita configure terlebih dahulu untuk user B. Kita isikan juga user B. Dan kita save. Kemudian di laptop dia kan tadi dikirimi, maka kita akan mendownload atau meresave, menerima pesan dari PC1 dengan klik resave. Nah, di sini sudah ada from user A at mailku.com. Kita buka. Nah, isinya sama ya seperti tadi. Hai, ini pesan dari PC1. Nah, resave mail sukses. Saat kita berhasil menerima pesannya, pesan email, maka kita berhak untuk membalas dengan reply dan kita isikan apa yang ingin kita balas. Misalnya, pesan Anda sudah saya terima. Gitu. Kemudian kita send. Nah, di sini send juga sukses. Kita close yang ada di laptop dan kita buka ke PC1. Kita pastikan di mail browsernya dengan cara resave. Nah, di sini juga sudah ada nih balasan dari, kelewatan di sini. Maksud saya di atasnya. Nah, resave testing 1 dari user b at mailku.com. Nah, pesannya sudah diterima di laptop, kemudian kita sudah berhasil untuk melakukan simulasi pengiriman email antara PC1 dan laptop. Caranya kurang lebih seperti itu. Yang pertama configure, lalu kita mengirimkan dengan Compose dan akan mengunduhnya dengan resave. Sekian penjelasan dari saya untuk materi FTP server dan juga mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.